Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fajar Arisan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Fakultas Pertanian dengan jurusan Agroteknologi A1 Pagi dengan NPM 20042900027. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kultur teknis dari penanaman kelapa sawit, mulai dari pemilihan benih sampai masa panen. Kelapa sawit merupakan tanaman dengan masa produktifnya rata-rata sekitar 25 tahun. Buah kelapa sawit dapat dipanen selama 12 bulan dalam 1 tahun. Pohon kelapa sawit dewasa dapat tumbuh hingga mencapai 20 meter. Setiap tandan buahnya mengandung minyak sekitar 50%. Tanaman kelapa sawit dapat tumbuh dengan baik di daerah tropika basah di antara 120 lintang utara sampai 120 lintang selatan pada ketinggian 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Di daerah khatulistiwa, tanaman kelapa sawit liar masih dapat menghasilkan buah pada ketinggian 1300 meter di atas permukaan laut. Kelapa sawit dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, di antaranya potsolik, latosol, hidromorfik, aluvial, dan regosol. Tingkat keasaman pH yang optimum untuk sawit adalah 5-5,5. Kultur teknis dari pelaksanaan penanaman kelapa sawit adalah yang pertama, pemilihan benih. Kecambah harus dalam keadaan sejuk, lembab, dan terhindar dari matahari langsung sampai penanaman. Kecambah harus ditanam sesegera mungkin setelah pengambilan dari PPKS dan tidak disimpan lebih dari 5 hari. Kecambah dapat disimpan dalam ruangan dengan suhu 22-24 derajat Celcius. Media tanam. Media tanam dalam tanah topsoil gembur. Tanah yang kurang gembur dapat dicampur dengan pasir 3:1 dan bebas dari OPT. Tanah diayak dengan ayakan 2 cm. Kemudian campurkan pupuk P500 gram SP36 per 10 liter air pada setiap 1 meter kubik tanah isian sebelum diisi ke polybag. Kemudian diamkan selama 1 bulan sebelum kecambah ditanam. Kemudian memasuki pada tahap penanaman kecambah. Penanaman kecambah dilakukan di dalam polybag dengan membuat lubang tanam kedalaman 2 cm. Kecambah harus ditanam dalam polybag dengan akar radikula menghadap ke bawah pada kedalaman sekitar 2 cm sehingga daun atau plumula berada 1 cm di bawah permukaan. Setelah itu ditutup lagi dengan tanah. Pemeliharaan kelapa sawit terbagi menjadi 2, yaitu pre-nursery dengan masa pemeliharaan 3 bulan di dalam polybag kecil dan main nursery 4-12 bulan sampai bibit siap tanam. Dalam penanaman kelapa sawit bisa dilakukan dengan cara menggali tanah dengan cangkul dengan kedalaman lubang 60-60 cm. Dengan jarak tanam yang biasa digunakan adalah 9x9 meter. Setelah itu lubang tanam diberi pupuk ropospat sebagai perangsang pertumbuhan akar pada tanaman kelapa sawit. Pemeliharaan tanaman kelapa sawit terbagi menjadi 4, yaitu penyisipan, pembersihan gulma, kastrasi, dan pemupukan. Penyisipan dilakukan apabila tanaman mati atau terserang hama berat. Dengan catatan umur penyisipan harus sama dengan umur tanaman kelapa sawit yang ditanam. Pengendalian gulma atau pemberantasan gulma bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan cara kimia dan dengan cara manual. Kemudian masuk pada tahap kastrasi, yaitu pembuangan bunga jantan dan bunga betina
yang dilakukan untuk menyokong pertumbuhan vegetatif pada tanaman kelapa sawit. Kastrasi ini dilakukan pada tanaman yang baru berbunga, yaitu pada umur 15 sampai 24 bulan. Kemudian memasuki pemupukan. Pemupukan bisa dilakukan dengan dua cara, dengan sistem benam dan sistem penaburan. Adapun penyakit-penyakit yang ada pada tanaman kelapa sawit seperti serangan Ganoderma sp, dengan tanda tanaman tampak seperti kekurangan air dan unsur hara pucuk layu. Pucuk pelepah yang baru muncul tidak mau membuka, berkumpul 2-3 pelepah di pucuknya. Kemudian pelepah daun tua berpatahan dan menggantung diikuti oleh daun yang lebih muda. Selanjutnya terbentuklah badan buah cendawan Ganoderma sp di bagian pangkal batang. Untuk hamanya sendiri, tanaman sawit biasa terserang hama ulat api, ulat bulu, ulat kantung, dan kumbang tanduk. Untuk pengendaliannya sendiri pada penyakit Ganoderma sp, sampai dengan saat ini belum diketahui secara pasti pengendaliannya. Upaya untuk menekan laju perkembangan Ganoderma pada areal pembibitan dan TBM1 dapat diberikan biofungisida Gremi-G. Sedangkan untuk hama, pengendaliannya bisa dilakukan dengan pengendalian manual, pengendalian mekanis, pengendalian dengan cara kimiawi, dan pengendalian hayati. Kemudian yang terakhir adalah tahap pemanenan. Pemanenan adalah pemotongan buah segar dari pohon hingga pengangkutan ke pabrik atau pusat penelitian kelapa sawit. Hasil panen utama dari kelapa sawit adalah buah kelapa sawit yang berupa tandan segar. TBS diolah di pabrik kelapa sawit untuk mendapatkan minyak nabati. Itulah tadi kultur teknis dari penanaman kelapa sawit dari mulai masa pemilihan kecambah hingga pemanenan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.